اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. Pada Jumat pagi tanggal 11 bulan Jumadil Akhir tahun 545 Hijriah, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, beliau menyampaikan nasihat pada majlisnya tahun 545 Hijriah 11 Jumadil Akhir. Di dalam majelis ta'lim itu beliau menyampaikan nasihat kepada seluruh murid-murid beliau yang isinya laksanakanlah perintah Allah dan tinggalkanlah segala larangan Allah. Jadi beliau mewasiatkan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, hendaknya setiap orang beriman itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan sehat ataupun dalam keadaan sakit, baik di dalam keadaan lapang ataupun sempit, baik di dalam keadaan kaya ataupun miskin, baik dalam keadaan mulia ataupun hina. Sabarlah, kata beliau, atas berbagai cobaan, yang mana setiap apa yang Allah ujikan kepada orang beriman itu ada kalanya menjadi penebus daripada dosa-dosanya, ada kalanya itu menjadi sebab naiknya derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dapati bahwasanya diri kita tidak melakukan suatu dosa yang besar, ternyata kita diberikan Tuhan kepahitan seperti seumpama penyakit, kesusahan, kesulitan, diberikan Tuhan bermacam permasalahan, maka itu anggaplah sebagai cambuk untuk menambah gigih, menambah semangat kita dalam meningkatkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata beliau lagi, dekatlah dengan amalan-amalan sunnah atau nawafil hingga kalian disebut sebagai orang yang sadar, lagi orang yang berakal. Amalan wajib itu modalnya, sunat itu laba atau keuntungannya. Ketika kita menunaikan suatu kewajiban, maka kita tidak semestinya merasa terpaksa, merasa berat. Karena kalau kita ambil iktibar pengajaran pada kehidupan sehari-hari, ada orang yang usahanya berdagang, ada yang berkebun, ada yang sebagai buruh. Dia terbiasa dengan pekerjaannya itu, sehingga dia menjadikan pekerjaannya itu bukan sekedar suatu kewajiban, namun di balik kewajiban yang ia sering lakukan, maka tidak ada sedikit pun dalam hatinya merasa beban semua itu. Tidak sedikit pun merasa berat dengan apa yang ia lakukan. Nah, begitu pula bahkan dalam hal menjalankan kewajiban agama, maka jangan kita jadikan semua itu sebagai beban atau kita merasa berat, sedangkan pada dasarnya Allah menyuruh kita atau mewajibkan kepada kita untuk mengerjakan amalan-amalan tersebut. Mintalah, kata beliau, petunjuk dari Allah dengan usaha keras, baik dengan jalan ilmu, dengan jalan pengamalan, dengan jalan merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dengan penuh keyakinan, dengan prasangka baik kepada Allah taala. Samping itu doa,
yang disertai dengan kesabaran di dalam meraih apa yang diharapkan daripada Allah, yaitu yang paling utama tidak lain adalah taufik ataupun hidayah daripadanya. Tidak merasa terbebani dan menghadiri pintu amal, itulah kata beliau yang berguna bagimu. Kemudian Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani melanjutkan nasihatnya, mintalah kepadanya, yakni kepada Allah, dan merendahlah di hadapannya supaya dia menganugerahkan sebab-sebab ketaatan untukmu. Orang yang memohon kepada Allah serta dia merasa hina, lemah, rendah, fakir di hadapan Tuhannya, itu sudah merupakan suatu bentuk ketaatan. Namun dengan semua itu Allah akan menambah kepada hamba itu kekuatan untuk meningkatkan ketaatannya kepada Allah. Sesungguhnya apabila Allah menghendaki untukmu suatu perkara, Dia telah menyiapkan segalanya untukmu. Pada suatu keadaan yang Allah berikan kepada kita saat ini, maka keadaan selanjutnya telah disediakan oleh Allah. Semisal ada di antara kita pada saat ini diberikan Allah penyakit, maka di saat itu jalan-jalan atau syarat-syarat kesembuhan telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya tahunya menjalani, habis itu berikhtiar semacam berobat, tidak lupa menunaikan kewajiban agama, berdoa memohon kesembuhan kepada Allah. Ketika pada saat ini Tuhan berikan kepada kita semacam kesusahan, maka pada saat itu yang namanya jalan kemudahan sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia telah memerintahkan dirimu untuk bersegera mulai, dan Dia akan memberikan taufik dari sisinya. Perintah itu bersifat lahir, sedang taufik itu bersifat batin. Perintah seperti salat, puasa, berbakti kepada kedua orang tua, itu bersifat lahir. Karena orang yang mengerjakan perintah itu tentunya dengan memakai anggota lahir atau jasmaninya. Dan jauh sebelum itu tentunya taufik dari Allah telah Allah kurniakan ke dalam hati siapapun yang apabila jasmani lahiriahnya mampu mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa orang itu mau menuntut ilmu agama? Karena sebelum dia bergerak kepada menuntut ilmu agama, di dalam hatinya itu telah diberikan Allah taufik. Mengapa orang itu secara kasat mata dia mengerjakan sholat? Karena jauh sebelum itu di dalam hatinya ada taufik dari Allah. Jadi perintah Allah itu bersifat lahiriah, sedangkan yang bersifat batiniah itu adalah yang disebut taufik tadi. Larangan atas berbuat maksiat itu bersifat zahir, sedang penjagaan diri darinya itu bersifat batin. Mengapa orang tersebut mampu mencegah dirinya dari mengerjakan apa-apa yang dilarang Tuhan? Dalam hal mampu itu tentu mengandung taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun bentuk dia mampu mencegah dirinya dari perbuatan yang dilarang Tuhan, itu sifatnya lahiriah saja. Namun dibalik kemampuannya untuk mencegah diri dari mengerjakan hal-hal yang dimurkai Tuhan, itu yang disebut taufik. Dengan taufiknya, kata Syekh Abdul Qadir, engkau berpegang teguh. Dengan pencegahan dan perlindungannya kau dapat meninggalkan keburukan.
Dengan kekuatannya niscaya engkau mampu bersabar, baik sabar di dalam mengerjakan taat, kemudian bersabar di dalam meninggalkan maksiat, bersabar ketika menghadapi berbagai permasalahan, baik masalah kecil ataupun masalah yang besar-besar, dengan kekuatan Allah, bukan dengan kekuatan hamba. Hadirlah di sisiku dengan akal, keteguhan, niat, tekad, membuang tuduhan kepadaku dan berbaik sangka padaku, maka engkau akan memetik manfaat dari apa-apa yang kuucapkan dan memahami maksud-maksudku. Ini himbauan beliau kepada semua murid yang hadir di kala itu. Hadir di sisiku, datang ke sini Jarsidin, tuntut ilmu kepada aku. Ketika menuntut ilmu, hendaklah kita menggunakan akal yang sehat, akal yang baik, bukan akal yang kotor. Akal yang baik itu berdasarkan ketulusan niat dan prasangka yang baik di dalam menuntut ilmu. Maka sulit kita mencerna ilmu apapun dengan benar, dengan baik, apabila niat kita pada mulanya memang tidak baik, tidak murni. Sulit kita memaham ilmu kepada pengetahuan yang benar apabila kita mendengarkan ilmu didasari dengan hati yang buruk sangka. Hadirlah di sisiku dengan akal, keteguhan, kada paanggapan, kada gampang tersinggung. Karena setiap urusan apapun daripada kebaikan, modalnya di antara sekian banyak itu hilangkan paanggapan, hilangkan perasaan mudah tersinggung. Apabila kita menuntut suatu kebaikan tapi kita paanggapan, perajuan, sampai kapanpun kita kada mau baik. Bisa kita ibaratkan kita bisi sepeda motor atau bisi HP. Nah, sepeda motor atau HP kita itu rusak. Setiap benda yang kita miliki apabila rusak pasti kita hendak situ sini cepat baik. Mun diri kita rusak, kenapa hendak berlambat-lambat baik? Aku jar belum tabuka lagi. Nah, urusan diri seorang hendak baik, iya berlambat-lambat. Sudah benda, sepeda motor, HP atau apapun itu, wayah ini rusak, jaka kawa, jaka buka neh, tukang baiki, jaka kawa wayah ini jua dibawa. Dan ketika kita membawa kendaraan kita ke bengkel, di situ kita dengan penuh keteguhan, tidak memiliki perasaan tersinggung ketika sepeda motor kita dibongkar oleh tukang baiki, dirahai orang istilahnya. Nah, kabel-kabelnya dicabut orang. Amun kita masih akan tersinggung, kada kawa baik kendaraan kita. Tapi saking kita hendaknya baik kendaraan tadi, bermodalkan hendak baik dan kada mudah tersinggung, berapa jam pun kita menghadapi orang membaiki, hendak dibongkar orang kah kendaraan kita, dirahai orang, dicatuk-catuk orang, tanpa ada memikirkan bursiah sepeda motor kone kada baik lagi mbah nih. Karena yang di hadapan kita, tujuan kita itu hendak saya kira sepeda motor baik. Harta benda dunia ketika ada kerusakan kita hendak situ sini baik. Kenapa? Diri kita, lahiriah kita, batiniah kita, mun kita bujur-bujur hendak baik, rugi kita mengandalkan sifat mudah tersinggung. Karena setiap orang nang baik, bila panggapan kada pacang mau baik, laksana kendaraan tadi. Aku jar tersinggung melihat tukang bengkel membongkar sepeda motorku, ya kada usah diantar ke bengkel sepeda motor, biarkan aja serusak-rusaknya. Nah, ini sebuah perumpamaan. Menuntut kebaikan itu di samping dengan akal,
juga dengan keteguhan. Laksana kita garing, kita kehendakan ampih sepahit apapun obat yang diberikan oleh dokter, kita kada pacang komplain. Sebelum obat itu dijulungi oleh dokter, dimamai dokter hulu, biarnya kalau jar ketujuh gadang macam-macam. Haja, yang penting seorang tahu leh obat cagar menjadi sebab kesembuhan atas penyakit yang diderita. Ilmu kayak tujuan, ibadah kayak tujuan. Hadirlah di sisiku dengan akal, dengan keteguhan, dengan niat tekad membuang tuduhan kepadaku dan berbaik sangka padaku, ujar Sidin. Maka engkau akan memetik manfaat dari apa-apa yang kuucapkan dan memahami maksud-maksudku. Dengan syarat yang beliau utarakan, maka sehalus apapun ilmu yang beliau sampaikan akan mudah dipaham oleh orang-orang yang mendengar. Wahai orang-orang yang mengarahkan tuduhan kepadaku, nah orang nang jahat sangka lawan aku, jar Sidin, kelak semua keadaanku akan terbukti. Jangan mengerumuniku dalam kondisiku seperti ini, karena hatimu akan takluk dan kalah. Artinya ilmu nang bujur jangan dilawan. Siapapun yang akan melawan kebenaran itu pasti kalah. Pasti kalah orang yang melawan kebenaran itu. Hanya ada istilah sementara, orang yang benar apabila diadu domba umpama, maka orang yang benar itu akan diboikot oleh banyak orang. Itu sifatnya sementara saja. Namun kesudahannya, setiap yang benar, ilmu yang benar, amal yang benar, itu pasti menang. Dan siapapun yang tidak meyakini kebenaran atau memusuhi kebenaran, cepat atau lambat dia pasti kalah. Beban-beban dunia berada di atas kepalaku, beban-beban akhirat terletak di hatiku, kata beliau. Dan beban-beban dari Allah Subhanahu wa ta'ala bersemayam dalam nuraniku. Artinya beban dunia hanya sebatas di utak saja, di kepala saja, ampun Sidin, kada sampai masuk ke dalam hati. Bila beban dunia sampai masuk ke dalam hati, apabila dunia hilang, maka hati pun tak umpat kehilangan. Apabila dunianya rusak, maka hati pun tak umpat rusak juga. Apabila duniawinya berkurang, maka hati pun turut umpat merasakan kekurangan itu. Hingga kepala aja dunia. Tapi beban akhirat masukkan sampai ke hati. Karena beban akhirat itu sangatlah panjang, sangatlah banyak. Dengan merasakan akhirat sebagai beban di dalam hati, maka setidaknya memberikan tekad semangat yang kuat kepada orang yang merasakan semua itu, sekiranya dia menjadi orang yang tambah gigih di dalam mencari Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjalani jalan keridhaan Allah ta'ala. Adakah seseorang yang bisa menolongku? Siapapun yang pantas silahkan datang kepadaku dan mempertaruhkan kehormatannya. Segala puji bagi Allah. Aku tidak membutuhkan bantuan siapapun selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadilah, kata beliau, orang-orang yang cerdas, dan perbaikilah akhlak kalian terhadap orang-orang yang soleh. Jadilah orang yang cerdas. Ini tergantung masing-masing kita mengartikan cerdas, cerdik atau sukses itu yang bagaimana. Tergantung kemana tujuan berat hati kita di dalam menyikapi segala macam tujuan-tujuan kehidupan kita. Orang yang cerdas, orang yang cerdik itu orang yang pandai mengoreksi dirinya. Apabila dia dapati dirinya telah banyak melakukan hal-hal
yang disukai oleh Allah, maka dia bersyukur dan dia akan tetap istiqomah, bahkan menambah akan kebaikan-kebaikan tersebut. Apabila hasil koreksi untuk dirinya itu dia dapati bahwasanya dia banyak melakukan suatu kekurangan atau kesalahan, maka dia akan menjadi orang yang bertaubat. Dia perbaiki setiap kekurangan, kekeliruan, kesalahannya itu. Dan setiap amalan baik yang ia kerjakan di dunia itu semata-mata cagar kebahagiaan sesudah masa dunia ini, yaitu akhirat. Walhal dia mati dalam keadaan taat, dia mati dalam keadaan beriman, bertauhid, maka inilah orang yang sukses. Bagi orang yang mengartikan sukses itu demikian. Tapi bagi orang yang pengertiannya demikian, orang sukses itu orang yang usahanya maju misalnya, berarti orang yang menilai ini ketahuan gambar hatinya. Berarti di hatinya itu berat mikirkan usaha wara, sehingga ia menilai orang lain yang usahanya baik, usahanya mencari nafkah bagus, berkembang, maka dia katakan orang tersebut adalah orang yang sukses. Apabila ada seseorang yang pemahamannya bahwa orang sukses itu adalah orang yang banyak berduit, banyak berharta, berarti orang yang menilai ini, disitulah hatinya dipenuhi duit dan harta, sehingga dia mudah menyatakan kesuksesan seseorang itu tergantung pada duit atau hartanya. Ketika ada seseorang yang mengatakan bahwa orang yang sukses itu adalah orang yang selalu naik jabatannya, maka itu gambaran bahwa di hatinya itu hanya mencintai pangkat atau jabatan. Jadi pengertian cerdik, pandai, sukses itu seperti halnya yang telah disampaikan tadi. Jadilah orang-orang yang cerdas dan perbaikilah akhlak kalian terhadap orang-orang soleh, karena mereka adalah orang-orang yang menghadang setiap perintangan dalam negeri dan masyarakat. Kada usah rakyat pada suatu negeri, pada suatu masyarakat saja. Kalau ada masyarakat yang ingin mencari ketenangan, kedamaian, itu datangnya pasti dengan orang yang dianggap soleh oleh mereka. Pasti mereka itu datang kepada orang yang dianggap alim menurut mereka. Ada orang asalnya sugih lalu jadi susah, ada asalnya usaha orang itu lancar jadi macet seumpama, ada barangkali orang yang sakit sudah kesana kemari berikhtiar berobat, kesudahannya minta pendapat kemana? Tentu kepada orang yang dianggap berilmu, kepada orang yang dianggap soleh. Kayak pajar doanya sakira anu nah napa wiridnya jar, napa amalannya, kayak pacarannya sembahyang hajatnya, kayak pacarannya sakira aku nih lapang, apa doanya, apa zikirnya, kan kesudahannya pasti kayak itu. Doakan aku. Nah, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahu, mereka orang-orang soleh itu adalah orang yang menghadang setiap perintangan baik dalam suatu negeri ataupun masyarakat. Kalau ada urusan apa-apa, seumpama minta bacakan Quran, seumpama minta bacakan doa, kada mungkin kita bukanya kepada orang pedagang. Kalau kita hendak minta nasihat kaipa supaya pikiranku lapang nah, supaya hatiku tenang, kada mungkin kita mendatangi orang pengusaha. Malahan dengan cerita-cerita orang berada, orang nang hatinya sudah remuk dari memikirkan dunia, bisa bertambah remuk lagi. Nang dikisahkan orang soal duit ataupun soal harta, juga soal jabatan. Jadi putingnya setiap permasalahan apapun
itu finishingnya pasti kita datang kepada orang yang kita anggap soleh, kita anggap berilmu, untuk memberikan nasihat-nasihat kedamaian untuk kita. Dengan keberadaan mereka, bumi terjaga. Jika tidak, mana mungkin bumi akan dijaga dengan sikap pamer, sikap kemunafikan, sikap pamer atau riya, sifat kemunafikan. Itu malahan menjadi sebab suatu negeri itu hancur kesudahannya, dengan ditimpa bermacam-macam musibah atau bermacam-macam permasalahan dari orang-orang yang penting di dalam suatu negeri itu. Dan kemusyrikan kalian, bumi tidak akan terjaga, kata Syekh Abdul Qadir. Wahai orang-orang munafik, musuh-musuh Allah dan Rasul-Rasulnya, dan kayu bakar neraka. Kemudian beliau memanjatkan doa, ya Allah, jadikan aku dan mereka orang-orang yang bertaubat. Ya Allah, kata beliau, sadarkan aku dan sadarkan mereka. Kasihanilah aku dan kasihanilah mereka, ya Allah. Pusatkan hati dan raga kami hanya untukmu. Hati berupa niat dan tujuan, raga berupa jasmani dalam mengerjakan taat. Bila perlu, jadikanlah seluruh raga ini dalam urusan dunia untuk keluarga, sedangkan nafsu untuk akhirat dan hati nurani untukmu. Amin, kata beliau. Hai anak muda, jar Sidin pulang. Sidin menasihati anak muda. Meskipun nasihat ini bila orang Tuhan yang mendengar baik benar dipakai. Hai anak muda, sesuatu itu tak akan mendatangimu, tetapi engkau sendiri yang harus mendatanginya. Ini khusus masalah ilmu. Ilmu kada pacang datang tiba-tiba ke rumah. Ilmu kada langsung tiba-tiba masuk ke otak, masuk ke hati. Tapi kita yang perlu ilmu, kita yang mencari di mana tempat kita bisa menuntut ilmu. Amal kada kuntan langsung datang kepada kita, tapi dengan ilmu juga kita mampu untuk beramal. Apabila ilmu memanggil dan amal menyahut, maka amal dikerjakan dengan baik, ilmu pun akan bertambah manfaatnya. Tapi apabila ilmu memanggil, amal tidak menyahut, maka amal tidak akan bisa dikerjakan dan ilmu pun pergi. Apabila ilmu memanggil dan amal menyahut, maka ilmu datang. Dan apabila ilmu memanggil, amal tidak menyahut, maka ilmu pun pergi. Ilmu tidak akan datang. Hai anak muda, sesuatu itu tak akan mendatangimu, tetapi engkau sendiri yang harus mendatanginya. Tak ada sesuatu pun yang mendatangimu begitu saja, karena kedatanganmu adalah keharusan. Kita datang mengikhtiari apa yang kita kehendaki, itu suatu keharusan. Teguhlah di hadapan pintu amal, supaya dia mempekerjakanmu untuk membangun Islam, membangun iman, membangun tauhid, membangun makrifat kepada Allah. Teguh kita di depan pintu amal. Sebelum kita masuk pintu amal itu, tentunya kita berdiri di depan ilmu. Kita mencari akan ilmu untuk kemaslahatan kita beramal. Perumpamaan antara engkau dengan taufik itu seperti halnya engkau menjadi seorang pekerja. Taufik adalah peralatan yang digunakan, sedangkan pemilik pekerjaan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia telah memerintahkanmu untuk menaatinya, dan taufik hanya berasal darinya. Celaka, kata Sidin, nafsumu telah mengikatmu dengan ketakutan kepada makhluk dan harapan kepada mereka. Takut kada dikawani orang, takut kada diketujui orang, takutan benar dikuyai orang. Tapi kita kada pernah takut kalau Allah nang mencela kita.
maka hilangkanlah ikatan-ikatan ini dari kedua kakinya, niscaya ia akan bangkit untuk berkhidmat kepada Tuhannya dan menjadi tenang di hadapannya. Dia pun akan menjadi zuhud terhadap dunia, zuhud terhadap kenikmatan, zuhud terhadap wanita dan segala apa yang ada di dalamnya. Jika ada bagianmu di dunia yang telah ditetapkan sejak dahulu olehnya, bagian itu akan datang kepadamu tanpa perintah dan perlu dicari. Bagian duniawi macam rezeki, kada bazumbayangan mencari rezeki, kada bazugih juga pada apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Lalu pulang dalam hal mencari rezeki, bisa seorang menyisihkan waktu cagar ilmu dan ibadah, kada berkurang juga dengan apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu engkau akan disebut sebagai orang zuhud di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan melihatmu dengan pandangan yang memuliakan, sedangkan bagian duniawimu tak akan hilang selama engkau bersandar kepada usaha dan kekuatanmu serta apa-apa yang kau miliki. Selama itu pula sesuatu yang gaib tidak akan mendatangimu. Kebaikan yang tidak disangka-sangka itu ada mau Tuhan mengurniakan selama kita ni ada merasa bisi kekuatan, bisi daya upaya, kita merasa kita bisi kepintaran, bisi kebolehan, itu kada mau kebaikan-kebaikan secara gaib itu Tuhan kurniakan kepada kita. Jadi walau kita bisa pada zahirnya melakukan pekerjaan baik, maka hilangkan semua akuan di dalam rasa hati kita itu, dan kita serahkan bahwa itu semua dari Allah dan kepada Allah Ta'ala jua kembalinya. Salah seorang ulama berkata, selama di kantong ada sesuatu, hal-hal yang gaib tak akan pernah datang. Dan sebagai penutup majlis beliau kembali menyampaikan hajatnya. Ya Allah, kami mohon perlindungan kepadamu dari berharap kepada makhluk dan berdiri bersama keraguan, hawa nafsu dan kebiasaan-kebiasaan buruk. Kami berlindung kepadamu dari keburukan dalam segala keadaan. Dan beliau tutup sama sekali majlis beliau pada 11 Jumadil Akhir 545 Hijriah dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Mudah-mudahan yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita seberataan, khususnya bagi tukang baca, baik manfaat zahir ataupun manfaat batin. Ulun akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli